Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga tetap semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa kembali hadir di acara Oase Rohani Katolik dan saya sudah bersama dengan Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarem yang akrab kita sapa dengan Romo Yudi. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Yudi. Romo. Oke, saya juga menyapa. Ada buah ara dan ceri di atas tikar pada para saudara-saudari. Apa kabar? Semoga kabar baik, kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Melumat tomat dicampur kentang pada hari Jumat ini. Selamat menjalani pantang. Wah, kita semua sudah disapa dengan pantun yang begitu indah dari Romo Yudi. Dan kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Yudi. Baik, mari saudara-saudariku semua, kita hadirkan diri kita, mohon penerangan Roh Kudus agar pertemuan kita ini sungguh dibimbing oleh Roh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami haturkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Kasih. Atas rahmat dan kasih-Mu sampai saat ini kami boleh mengalami kesejahteraan, kebaikan, kedamaian dan sukacita. Di hari ini, hari Jumat, Prapaskah yang kedua, kau beri kesempatan kembali untuk bertobat melalui pantang kami hari ini. Tuhan, semoga kami dapat mengikuti Kristus, tidak hanya mengikuti ego kami, tidak hanya mengikuti diri kami sendiri, tetapi kami sungguh-sungguh sebagai murid Kristus yang baik, mau menapaki jalan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, berani menyangkal diri dan mengikuti Yesus dengan setia. Berkati kami ya Tuhan, acara kami, permenungan kami hari ini, sehingga kami dapat menangkap sabda-Mu, dapat menyampaikan juga sabda-Mu dengan baik kepada seluruh umat-Mu yang Kau percayakan kepada kami, sehingga kerajaan Allah yang Kau percayakan kepada kami semakin bertumbuh dan berkembang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan kedua Prapaskah, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan dari Kitab Kejadian, bab 37, ayat 3 sampai dengan 4, ayat 12, ayat 13a, dilanjutkan ayat 17b sampai dengan 28. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu."
Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya.
Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, "Anakku, pasti mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Yudi untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan dua bacaan pada pekan kedua Prapaskah. Dan sekarang Romo Yudi akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Romo, silakan Romo. Terima kasih Elsa, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Pewartaan Sabda Tuhan dari kitab Kejadian tadi menurut saya sangat bagus menceritakan kehidupan keluarga Israel atau keluarga Yakub. Dikatakan pertama-tama dari pewartaan itu, Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Yang saya mau garis bawahi adalah lebih mengasihi. Kata lebih ini memang harus sungguh-sungguh diperhatikan. Segala sesuatu dalam hidup kita kalau kita melakukan dengan lebih, hati-hati, tolong hati-hati. Itu seringkali ada dampaknya yang kurang baik. Ya. Apapun itu, tidur lebih ya juga kurang baik, makan lebih ya juga kurang baik, bobot lebih ya juga kurang baik. Artinya apa? Sebenarnya memang yang diinginkan adalah keseimbangan, cukup. Apapun itu dalam diri kita. Bahkan dikatakan dalam Alkitab sendiri, ketika lebih mengasihi, di sana juga ada dampak yang kurang baik. Apalagi itu dipraktekkan di depan anak-anaknya. Ayat 4 dikatakan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu. Ya, ini perlu kita juga camkan, ya. Segala sesuatu itu kita melihatnya, kita juga dilihatnya. Ada ungkapan kan, yang baik pun juga bisa berasal dari kita melihat. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu dilihat juga baik kalau yang kita lihat baik. Tapi ketika kita juga melihat yang tidak baik, kita juga akan
berpengaruh atau terakibat dari apa yang kita lihat. Oleh karenanya memang hati-hati pada kita semua, terutama juga para orang tua, apa yang kita perlihatkan kepada anak kita itu juga akan berdampak juga. Apapun itu. Kalau yang dilihat baik ya tentu saja ya akan berdampak baik. Yang dilihat tidak baik juga akibatnya juga tidak baik. Nah, masalahnya menjadi semakin rumit ketika kita ini seringkali tidak dekat dengan orang-orang yang dipercayakan kepada kita, keluarga kita, anak kita. Mereka begitu bebas melihat apapun tanpa kita pernah tahu, apalagi kita tidak bisa mengontrol dengan dunia digital, dunia maya, dunia internet. Dunia yang sangat luas ini bisa menjadi sangat sempit dan mudah dilihat dari dan kapanpun. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian. Sekali lagi prinsipnya melihat yang baik pasti juga akan berdampak yang baik. Melihat yang kurang baik, yang jahat juga akan berdampak yang seperti itu. Sangat jelas sekali dari keluarga Israel tadi, keluarga Yakub, ketika mereka melihat bahwa ayahnya itu mengasihi lebih Yusuf yang katanya dilahirkan pada usia tuanya, itu anak yang terakhir, dia tentu saja melihat ketidakadilan seperti itu, dia iri hati. Karena tidak ada seorang pun yang mau dibeda-bedakan, yang mau mengalami pilih kasih. Tidak ada. Semuanya ingin mendapatkan kasih yang sama, perhatian yang sama, pelayan yang sama, dan lain sebagainya. Keadilan disitulah yang dituntut menjadi orang tua yang baik. Nah, kalau tidak, kita menanamkan kebencian, menanamkan iri hati. Dan dari situ pasti nanti lingkarannya akan terjadi fitnah, akan terjadi persengkokolan, dan bisa ada pembunuhan. Yang jelas memang ketika hati sudah tertutup oleh kebencian, oleh iri hati, yang ada di depan kita menjadi musuh kita. Kendati pun itu sebenarnya adalah saudara sekandung kita. Kendati pun itu orang yang dekat, orang yang seharusnya sungguh-sungguh mendapat cinta kasih kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja pesannya sangat jelas. Pertama, mari kita tidak melakukan segala sesuatu dengan lebih, dalam arti melebih-lebihkan segala sesuatu. Keseimbangan, kenormalan, secukupnya, tahu batas, dan lain sebagainya. Ini menurut saya sangat penting. Karena kalau kita tidak menyeimbangkan, tidak memilih yang di tengah, tidak memilih yang cukup, yang terjadi adalah seperti yang dipraktekkan oleh Yakub sebagai seorang ayah yang pilih kasih terhadap anak-anaknya. Ini pendidikan yang tentu saja tidak berhikmat, tidak bijaksana. Seorang ayah yang baik, tentu apapun yang terjadi, dia harus mengasihi semuanya tanpa pilih kasih, tanpa membeda-bedakan. Entah itu ketika memberi, ketika melayani, ketika berbicara, ketika menasihati, atau bahkan juga ketika mendoakan anak-anaknya, harus disampaikan secara adil. Itu pendidikan yang menurut saya penuh hikmat dan akan diterima oleh siapapun. Yang kedua, tentu saja kita tidak boleh mengulangi ketidakadilan seperti itu. Mari kita jauhkan dari sikap iri, dari sikap benci, karena kalau hati sudah dipenuhi dengan kebencian, iri hati, nanti akibatnya pasti akan ada kejahatan, bahkan sampai pembunuhan. Rencana yang jahat sudah disusun oleh
saudara-saudara Yusuf tadi. Bahkan Yusuf yang saat itu kelihatan masih muda belia ketika menjumpai saudara-saudaranya di padang, langsung ditangkap, dilepasi itu jubah yang bagus dan dilemparkan ke sumur. Tapi Ruben, kakaknya rupanya masih mempunyai kesadaran supaya tidak membunuh, tidak menghilangkan nyawa adiknya ini. Ketika ada seorang saudagar dari Bani Ismail datang, diangkatlah si Yusuf ini dan dijuallah Yusuf dengan harga yang sangat murah sebenarnya, harga 20 sikal perak. Kalau mau dihargai sebenarnya itu harga seorang hamba, harga seorang budak yang sangat murah sekali. Tetapi tidak peduli karena hati sudah dibutakan, hati sudah dirasuki kebencian, segala sesuatu bisa ditempuhnya. Oleh karena itu, Mazmur tanggapan menurut saya sangat bagus untuk kita semua lakukan. Dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan melakukan kasih kepada siapapun. Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Kita tidak usah menaruh syakwa sangka, iri hati, Tuhan memberikan lebih kepada yang satu, kepada yang lain, tidak, dan sebagainya, tidak perlu. Yang perlu kita perhatikan, Tuhan telah berbuat banyak, Tuhan telah mengasihi diri kita sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya sampai detik ini. Menurut saya itulah yang patut kita ingat dan kita syukuri. Karena hati yang penuh syukur akhirnya bisa melihat dengan jernih, melihat dengan mata penuh iman bahwa Allah berkarya untuk siapapun dan sesuai dengan kasih-Nya. Saya kira beberapa hal itu, Elsa, untuk bisa kita terima dan kita dalami bersama-sama. Iya, baik Romo, terima kasih. Sangat menarik tadi yang Romo Yudi sampaikan. Poin pertamanya bagaimana kita jika ingin melakukan segala sesuatu itu ya sebaiknya tidak berlebihan, harus ada keseimbangan dan juga tidak tahu terbatas lah, maksudnya jangan melewati batas gitu. Sehingga tadi di poin kedua juga kita mestinya menjauhi juga sikap iri hati dan benci. Nah Romo, kalau ini kan sikap iri hati benci itu sebagai manusia itu pasti selalu ada di dalam hati Romo. Itu sumbernya itu sebenarnya dari mana sih Romo? Sumber iri hatinya itu loh. Kalau kita melihat tadi dari apa yang disampaikan oleh kitab Kejadian, belajar atau beranjak dari kisah keluarga Israel, sebenarnya yang menjadi pemula itu tadi kan karena melihat ketidakadilan. Melihat ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat dia terusik, bahkan menuntut akan suatu penerimaan adil itu dalam dirinya. Ketika seorang ayah tidak adil kepada yang lain, sementara yang satu diberi banyak, yang lain tidak diberi, itu menjadi suatu bibit ya, benih. Jadi yang pertama itu. Yang kedua menurut saya juga hati-hati karena namanya iri hati nanti bisa muncul kepada fitnah, persekongkolan, kejahatan. Ya. Kalau kita ingat fitnah dari bahasa Yunani itu diabolos. Dan ternyata juga mempunyai arti diabolos itu setan, iblis, itu artinya diabolos. Nah, ketika orang sudah jatuh pada iri hati, pada fitnah, hati-hati. Di sana ada kesamaan identik dengan karya dan kerja iblis, karya kerja setan atau roh jahat itu. Sehingga orang bisa digelapkan, bisa orang sampai dalam persekongkolan, bahkan dikatakan dalam Alkitab tadi sampai akan membunuh. Kendati itu adalah adiknya sendiri. Jadi betapa dahsyatnya dampak dari kebencian iri hati itu. Kalau sudah menggelapkan
hati, di sana terjadilah sumber kejahatan. Iya, baik Romo, terima kasih. Ini pembahasan dari bacaan pertama ini sangat menarik. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya ya Romo ya. Oke. Kita akan jeda dahulu, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Tetaplah di ruang dengar dan di tempat Anda. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Masih bersama dengan Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarem yang akrab kita sapa dengan Romo Yudi. Dan saya Patricia Elsa. Romo, tadi kita sangat menarik sekali. Ini kalau kita membaca kisah Yusuf, ada sedih-sedihnya, ada gregetnya ya Romo ya. Nah, menyambung dari kisah Yusuf ini Romo, kan saya juga sebagai orang tua ya, mempunyai beberapa anak Romo. Lalu hikmat sebagai orang tua, bagaimana Romo kita memperlakukan anak-anak kita, yang tadi juga Romo katakan, ya Mbok ya harus adil, tidak berlebihan gitu. Ya itu pertama, terus bagaimana supaya antar anak juga ini tidak timbul iri hati dan juga mungkin kalau sampai dahsyatnya bisa saling benci gitu Romo. Ya. Ya. Ini menurut saya memang sangat menarik, cerita tentang keluarga itu artinya apa? Memang selalu relevan sesuai dengan apa yang kita hadapi sebagai keluarga. Apalagi berhubungan juga dengan keluarga era milenial, era modern seperti ini. Kita tentu harus semakin banyak belajar dari sabda Tuhan. Ya. Keluarga yang dalam Alkitab diceritakan sebagai keluarga yang besar pun, ternyata di sana juga harus belajar terus-menerus sebagai keluarga yang beriman. Jadi tidak pernah dikatakan sebagai keluarga yang jadi selesai, keluarga yang tidak dididik, keluarga yang tidak mau belajar lagi dengan jatuh bangunnya, tidak. Nah justru seperti yang diangkat dari kitab Kejadian tadi, kita mau belajar sungguh-sungguh menjadi keluarga yang baik, keluarga yang berhikmat, yang bijaksana, dan keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, keluarga Kristiani yang penuh iman. Menurut saya, belajar dari kitab Kejadian tadi, terutama dari Yakub, jelas sebagai orang tua janganlah berlaku tidak adil kepada anak-anak. Itu prinsipnya itu. Dengan mempraktekkan sikap adil. Jangan lebih, jangan yang satu kurang, jangan satu lebih. Jadi ya ini seringkali sangat mudah itu adalah keadilan berbagi rasa, berbagi rata. Itu paling mudah dilihat dan paling mudah dirasakan. Anak sekecil apapun dengan sangat mudah bisa menerima, bisa merasakan. Dan disitulah kita memang bisa dinilai oleh anak-anak kita. Yang kedua adalah sikap bijaksana. Ya. Sikap bijaksana tentu saja sikap penuh hikmat itu adalah justru seringkali melakukan dialog yang membuat anak itu dihargai. Yang membuat anak itu tidak merasa didikte, tidak merasa bahwa saya sebagai anak semata-mata harus mendengarkan saja. Tidak, harus diorangkan. Orang tua yang baik sekali waktu juga harus bisa berani atau berani bertanya, Dek, apa yang bisa saya perbuat untuk adik supaya adik bisa lebih baik, lebih senang, lebih berhikmat? Ada masukan enggak? Kalau orang tua berani membuka diri supaya anak mengungkapkan apa harapannya pada orang tua, dan ketika anak bisa menyampaikan harapannya, di sanalah menurut saya terjadi suatu dialog yang sangat dalam, ya, sangat bijaksana dan sangat intim. Sehingga kita tidak serta-merta menempatkan diri sebagai yang harus ditinggikan dan harus didengarkan, sementara ada hikmat dari anak kita yang memang selama ini mungkin tidak pernah kita dengar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja seperti tadi saya katakan, mari kita bersama belajar untuk bersyukur. Satu keluarga yang pernah saya temui, keluarga kecil, 2 anak, kecil-kecil anaknya waktu itu saya lihat perempuan,
saya datang kunjungan pastoral di keluarga itu, saya bertanya, Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, saya melihat keluarga Bapak Ibu itu harmonis, rukun, dan begitu menyenangkan. Saya senang ketika melihat Bapak Ibu bersama-sama berangkat ke gereja dengan anak-anak Anda kalian yang kecil-kecil itu. Sekarang saya di sini mau bertanya, apa sih yang menjadi rahasianya? Mereka menceritakan beberapa hal. Satu yang mereka tidak langsung jawab, tapi mengajak saya untuk ditunjukkan satu ruang kecil. Romo, kami setiap malam berdoa 5-10 menit di ruang ini. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, anak saya ada yang nyalakan lilin, ada yang baca 1-2 sabda Tuhan, dan kita heningkan dan kita berdoa. Saya juga berdoa pada pada anak-anakku, saya berdoa juga kepada istriku, dan kembali mereka mendoakan saya. Itu semua ternyata mendidik kita semua untuk saling bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Saya rasa apa yang dikatakan Bapak ini menjadi suatu kesaksian bahwa berdoa dalam syukur dan permohonan bersama itu pendidikan yang luar biasa, ya. Sehingga mereka tahu bahwa dicintai sungguh-sungguh, dibawa ke hadirat Tuhan, dididik oleh firman Tuhan, bertumbuhlah orang-orang yang penuh hikmat. Sehingga tidak mudah ada iri hati, tidak mudah untuk benci, karena semua merasakan, semua tahu, open, ya, gitu. Ya, wah luar biasa. Tadi poin-poinnya sangat jelas, dan semoga Anda yang mendengarkan atau menyaksikan acara ini dapat mengambil hikmat dan juga menerapkannya di tengah keluarga, ya Romo, ya. Baik Romo, ada lagi kah dari bacaan pertama atau kita akan melangkah ke bacaan Injil? Kalau kita melihat juga kalau dalam kisah keluarga Yakub ini menariknya nanti, ini kalau membaca kisahnya kan justru yang dibuang ini nanti kan akan menjadi penyelamat ketika terjadi kelaparan di Israel, di negeri itu sampai nggak ada makan minuman. Mereka mencari makanan ke Mesir, ternyata siapa yang menjadi penolong adalah Yusuf. Ya, Yusuf ternyata ketika dia dibuang, dia juga tidak memberontak, dia juga tidak protes, dia jalani itu dengan penuh kepasrahan, dan tentu saja pasti ada iman. Karena itulah Yesus juga menyampaikan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Jadi ketika kita mengalami merasa dibuang, merasa disingkirkan, merasa ada beban penderitaan macam-macam, kalau dijalani seperti Yusuf, akhirnya toh ada suatu makna yang sangat luar biasa. Rencana Tuhan tidak pernah kita ketahui. Tetapi Tuhan bisa menggunakan orang-orang yang merasa sudah dibuang ini menjadi batu penjuru, menjadi penolong. Dan benar, dengan keluasan dan cinta besar dari Yusuf ini, ketika melihat saudara-saudaranya datang untuk minta pertolongan, dia tidak langsung membalas dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, karena saat itu dia mempunyai kemampuan untuk membalasnya. Tapi itu tidak dilakukan. Dan inilah menurut saya hikmat Allah yang boleh kita petik ketika kita tetap tabah, tetap sabar dalam ujian-ujian yang seperti itu, seperti Yusuf, gunakan menjadi penolong bagi saudara-saudaranya. Iya, baik Romo. Ya. Sekarang kita ke Injil Matius, Romo. Injil Matius. Perumpamaan lagi dari Yesus ya, tentang tuan tanah yang membuka kebun anggur. Ya, ini juga perumpamaan menarik juga, karena itu berbicara sebenarnya tentang bangsa Israel itu sendiri dan para pemimpinnya yang diberi kepercayaan besar oleh Tuhan menjadi bangsa yang terpilih untuk menghadirkan kerajaan Allah, ibaratnya sebagai penggarap-penggarap kebun anggur. Dan ini kepercayaan yang sangat besar oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penggarap itu? Mereka tidak bertanggung jawab. Ketika sang tuan mengutus para hambanya untuk datang meminta hasilnya, apa yang terjadi? Malah ditolak. Ketika mengutus anaknya pun malah dilempari, bahkan dibunuh.
Ini menjadi suatu gambaran yang sangat jelas sejarah bangsa Israel adalah sejarah orang-orang yang terpilih tetapi tidak mampu bertanggung jawab atas kepercayaan Allah. Diharapkan buah-buah yang manis dari pokok anggur itu justru yang dihasilkan adalah buah-buah yang masam. Diharapkan hasil yang melimpah ruah untuk sang Tuan tetapi hanya untuk dinikmati sendiri. Itulah yang seperti disampaikan oleh Yesus bahwa bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang mau mencari kesenangannya diri sendiri. Bahkan dikatakan juga sangat jelas sekali penggarap-penggarap yang serakah, yang mau menghai, padahal itu bukan hak miliknya, hanya sebagai suatu penggarap. Nah, siapa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan perumpamaan penggarap-penggarap itu? Tentu saja sangat jelas mereka tadi sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu. Perumpamaan itu sebagai suatu ajaran yang tidak serta-merta langsung menohok, tetapi sebenarnya mempunyai cara pelan tapi pasti menunjukkan kesalahan atau mengajak orang bercermin secara transparan untuk hidupnya. Nah, para tua-tua, para pemimpin bangsa Israel tadi langsung sadar itu para penggarap itu adalah diriku. Maka mereka marah. Mereka akan menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena Yesus saat itu dinilai atau banyak orang sudah menganggap sebagai seorang nabi besar, nabi yang membawa pengajaran baru kepada banyak orang. Saya kira pesannya pada saatnya juga itu pada gereja, pada kita semua. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang fatal dari para pemimpin bangsa Israel. Orang-orang yang diberi rahmat Tuhan yang begitu melimpah, begitu banyak untuk menghasilkan buah-buah dari Roh Kudus itu akhirnya toh menjadikan kosong atau bahkan kepahitan demi kepahitan. Saya harapkan kita sebagai gereja, sebagai umat Allah menjadi orang yang bertanggung jawab. Entah itu di dalam keluarga kita, entah itu dalam lingkungan kita, di dalam paroki kita, atau dimanapun kita berada, entah secara pribadi atau secara komunal. Kita diberi tanggung jawab besar untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Ya Romo, menarik sekali di sini dikatakan tadi sempat Romo menyinggung tentang batu penjuru. Ya. Ini kata batu penjuru ini sebenarnya seperti apa sih Romo? Batu penjuru itu apa sih? Kalau di dalam pembangunan, saya pernah beberapa kali diminta untuk meletakkan batu penjuru atau batu pondasi yang pertama kali. Ya, itu untuk menjadi satu titik awal di mana nanti bangunan itu akan dimulai dari sana terus dibangun, dilanjutkan ke lanjutannya. Jadi memang ada satu titik seperti titik tumpu, titik penjuru yang bisa menjadi titik penting untuk melakukan pembangunan itu. Dan itulah yang menjadi sentral untuk melakukan pembangunan. Dan saya melihat itu menjadi suatu gambaran, ya, satu gambaran seperti tadi Yusuf juga ternyata menjadi seorang yang bisa diandalkan ketika dia sungguh menjalani itu sebagai orang yang beriman, bertanggung jawab. Dia tidak serta-merta melakukan pembalasan, ya, tapi justru mempraktekkan kasih yang begitu besar, begitu luas kepada saudara-saudaranya. Itu juga sebenarnya menggambarkan Yesus sendiri. Yesus yang ditolak, Yesus yang dibunuh, toh ternyata menjadi sang juru selamat. Dan itulah yang memang harus kita ambil, kita petik manfaatnya, agar kita tidak mengulangi kejahatan demi kejahatan, sehingga yang terjadi adalah kerusakan. Iya. Dan Romo, kalau kita menyinggung tentang konteks gereja sekarang, Romo, Ya. di mana semua diminta untuk juga bersyukur dan juga mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan.
Dan sebagai pekerja anggur, ibaratnya kita semua umat ini kan pekerja anggur ya Romo ya. Lalu bagaimana menjadi pekerja anggur yang baik Romo, supaya tidak menjadi penggarap-penggarap anggur yang kurang ajar ini Romo? Ya. Yang jelas selalu menyadarkan atau meletakkan diri kita hanya sebagai penggarap saja, bukan sebagai pemilik. Yang menjadi pemilik adalah Tuhan sendiri. Itu status yang harus tetap kita pegang. Ya. Sehingga ketika kita menjadi penggarapnya, ya kita memang ditugasi untuk menjadi penggarap yang harus bertanggung jawab kepada bos kita atau sang pemilik itu. Ya. Ketika sudah lupa bahwa kita ini sebenarnya hanya sebagai suatu penggarap, ya nanti seperti penggarap yang serakah tadi jatuhnya. Semuanya di HI, semuanya diputar balikkan, akhirnya pengen semuanya dimiliki dan tidak diberikan kepada sang tuannya. Itulah yang dikecam oleh Yesus, agar kita memang tahu diri, agar kita memang mengerti sungguh. Yang kedua, dan selalu saya ingatkan, karena Yesus sendiri sebenarnya yang menyampaikan, kalau engkau ingin ikut aku, sangkalah dirimu, pikulah salib setiap hari, ikutilah aku. Nah, ketika kita tidak menyangkal diri, yang ada dalam diri kita adalah egoisme kita, yang kita perhatikan, yang kita layani adalah ego kita. Seperti itu, orang mudah sekali jatuh pada iri hati. Mudah sekali. Mudah membandingkan, mudah melihat segala sesuatu itu adalah ketidakadilan, padahal sekali lagi tidak benar adanya. Kita seperti Mazmur tanggapan tadi, mari kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mau syukuri dalam doa-doa kita, mau kita syukuri, kita sampaikan kepada sesama kita. Karena kalau hati ini sudah penuh syukur, kalau hati ini sudah penuh sukacita, yang ada di depan kita yang menjadi rahmat dan berkat, menjadi sukacita. Saya kira itu. Ya. Nah, yang tidak mudah itu adalah memang menyangkal diri, ya, menyangkal diri. Maka seperti tadi saya sampaikan, semoga di hari Jumat ini kita dapat melaksanakan pantang. Ya. Jangan malah pantang mundur, semuanya menjadi suatu tantangan, menjadi suatu yang harus kita lakukan. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi kecenderungan kita, karena prapaskah demi prapaskah akan bisa berlalu. Prapaskah hanya kita lewati begitu saja sebagai bagian tahun liturgi, kalau kita tidak menggunakan sebagai momen, sebagai suatu saat. Ini menjadi retret agung bagi gereja, bagi kita semua. Masa pertobatan. Metanoia artinya kembali kepada Tuhan. Kalau kemarin-kemarin aku mengikuti diriku sendiri saja, tapi sekarang dengan bertobat aku kembali kepada Tuhan. Menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang berhikmat, bukan menjadi penggarap-penggarap yang laknat, penggarap-penggarap yang serakah seperti yang kita pelajari dari Injil tadi. Iya Romo. Jadi selama masa Prapaskah ini dan juga ini hari Jumat Pantang ya Romo, kita juga belajar bagaimana kita mau taat ya, untuk setia melakukan pantang, juga taat membaca kitab suci, seperti itu Romo, supaya juga kita tidak mau bisa berefleksi dan tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik gitu. Dan Romo, satu pertanyaan lagi Romo, bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu bisa konsisten dan jalannya tuh ke atas gitu, jadi bukannya konsisten tapi ke bawah gitu. Itu pertanyaan yang menurut saya menarik, sangat bagus. Beberapa hari lalu atau beberapa waktu yang lalu saya menghubungi rekan imam menjadi pembina di tahun rohani. Saya hubungi, saya WA, saya telepon, kok nggak bisa, kok nggak respon. Saya ketika ada pertemuan saya tanya, bro, kenapa saya hubungi kok nggak bisa? Ya maaf, saya ya bukan apa-apa, tapi untuk masa Prapaskah ini HP saya masuk laji. Saya kaget. Kenapa begitu? Ya saya ingin bahwa saya tidak
dikuasai oleh HP saya. Kelihatannya hanya sederhana, kelihatannya hanya melakukan tindakan kecil, tetapi bagi dia itu menjadi suatu tindakan yang besar. Dan rupanya itu juga menggelitik saya atau menyadarkan kepada saya, kalau ingin konsisten, ingin baik, cari apa yang membuat kamu tergantung, membuat kamu merasa dikuasai waktumu atau perhatianmu atau apapun. Ya bisa saja ya kita sekarang ini ketika kita bangun, yang kita cari justru yang kita gerai-gerai mengenai HP saya mana, HP saya mana, HP saya. Karena itu menjadi yang paling utama, melihat WA, melihat YouTube, melihat apa-apa, banyak informasi di situ. Tetapi kita lupa, belum berdoa, belum bersyukur, belum melakukan ini dan itu, tapi justru dengan nikmatnya kita habiskan waktu bukan untuk berdoa, untuk mensyukuri ini. Akhirnya kita tidak akan maju kalau kita tidak tahu apa yang mencekat, membuat kita justru semacam dikuasai, dikungkung atau bahkan ditindas oleh alat-alat yang seharusnya bisa menjadi alat yang baik, tetapi justru menjadi tujuan yang membuat kita mandek di situ. Ya, dan ini yang barusan disampaikan Romo Yudi memang keseharian yang kita hadapi ya Romo, begitu tergantungnya kita sama gadget gitu kan. Ya. Makanya apa itu pantang puasa kita tidak harus hanya pantang puasa apa itu enggak makan daging, makan ikan, macam-macam yang tidak ditentukan itu. Sekarang apa yang membuat Anda tidak produktif lagi karena terikat pada hal itu? Bisa saja tadi Romo mencontohkan, saya dalam masa prapaskah ini memasukkan HP saya di laci. Ini suatu tindakan yang besar sekali menurut saya. Ya, kelihatannya bagi orang lain bisa saja tidak, tapi bagi dia bisa itu besar. Iya, baik. Terima kasih banyak Romo. Sudah sangat banyak sekali dan sangat inspiratif apa yang Romo Yudi sampaikan kepada kita. Semoga Anda yang menyaksikan atau mendengarkan acara Oase Rohani Katolik pada hari ini sungguh dapat mengambil hikmatnya dan semakin menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan akhiri acara ini, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Yudi. Mari kita bersama-sama bersatu lagi dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu. Kami yakin Engkau adalah Allah yang murah hati, Allah yang hikmat, Allah yang penuh bijaksana. Maka turunkanlah roh hikmat itu kepada kami, roh kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang tua yang bijaksana, penuh hikmat, menjadi umat-Mu yang menyampaikan kebenaran dan kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir acara ini berlangsung dengan baik. Tetapi kami masih mohon rahmat dan berkat-Mu untuk karya-karya dan pelayanan kami untuk selanjutnya. Semoga Engkau juga memberkati saudara-saudari kami dimanapun Anda berada, dan semoga berkat Allah turun pada kalian semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Yudi. Pamit undur diri, tetap semangat, mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. When eyes are fade, the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches can I count but
thoughtless and poor contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did earth such long and sorrow meet, or thorns compose, so reach a crown. Where the hoary elm of nature mine, that were a present, oh far too small, love so amazing and so divine, demands my soul, my life, my own, demands my soul, my life, my own. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me
tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord. For you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu,
bersamanya tak sia-sia.